Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir bikir. Allahumma yassir wa la tu'assir bikir. Allahumma yassir wa la tu'assir bikir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan keempat. Dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas kamus istilah yang berkaitan dengan adab bahas wal munadharah. Maka perlu saya tekankan kembali kepada kawan-kawan semuanya untuk mengulang pembahasan-pembahasan sebelumnya biar terkoneksi dengan pembahasan yang akan kita baca. Hari ini kita akan membahas tata cara bagaimana berdialog dan apa saja ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap yang melakukan dialog. Baik. Ini pembahasan yang kedua. Al-mabhatsus tsani fi kaifiyatil munadharati wa ma yutlabu mura'atuhu fiha. Pembahasan yang kedua dalam menjelaskan bagaimana dialog untuk mencari kebenaran dan sesuatu yang dibutuhkan, yang dimintakan, yang diperintahkan akan menjaganya sesuatu padanya dialog. Bahasa lain, apa saja yang mesti diperhatikan dalam dialog. Jadi pembahasan kedua ini bagaimana cara dialog dan apa saja yang harus diperhatikan, yang harus dijaga dalam berdialog. Taib. Ini kita awali dari pembicaraan. Idza takallamta bi syai'in. Sebagian para ulama mengumumkan karena ada sebagian katanya ada filsuf saling berdialog dengan hati. Ini filsuf aliran Platonis. Murid-murid Plato dulu saat berdialog tidak berbicara, tapi dialog hati. Tikanya. Idza takallamta bi syai'in, apabila engkau mengungkapkan dengan sesuatu. Ini bi syai'in, sesuatu. Sangat umum ya. Apakah sesuatu tersebut kalam khabar, kalam insya, mufrad, murakab, apapun. Apabila kamu mengungkapkan dengan sesuatu, fa in kana mufradan, maka jika ungkapan tersebut bentuknya mufrad, tunggal, seperti lafaz rahmah, au murakkaban nakisan, ataupun murakab nakis. Murakab nakis. Seperti ka rahmatillah. Ataupun insya, kalam insya. Seperti iskini fala ta'ti fihi al-munadharah, maka tidak datang pada semuanya tersebut mufrad, murakab nakis dan insya oleh munadharah. Li'annahu laisa lahu nisbatun qabilatun litasdiki wa takdzibi. Karena bahwasanya tidak ada bagi yang sudah disebutkan lahu itu mufrad, murakab nakis dan insya, itu relasi yang menerima untuk membenarkan dan menyalahkan. Jadi begini, sebenarnya dialog itu kan pembahasan yang ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Maka memverifikasi, mencari kebenaran itu perlu pada pembicaraan yang ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Oleh karena itu, lafal mufrad, ungkapan mufrad itu tidak ada terjadi dialog. Yang hanya kita perlu meminta penjelasan apa yang dimaksudkan dengan lafal mufrad tersebut. Misalnya lafalnya gharib atau lafal mustarak. Ini maksudnya apa? Makna yang pertama atau makna yang kedua. Hanya perlu istifsar. Istifsar. Ataupun jadi ungkapan itu ada kala mufrad, ada kala murakab. Mufrad itu tidak terjadi dialog, hanya saja terjadi istifsar. Murakab itu ada dua. Ada murakab nakis, ada murakab tam. Taib. Murakab nakis sebenarnya ada tambahan. Murakab nakis itu pada dasarnya tidak terjadi dialog kecuali idza kana qaidan lil qadhiyah. Apabila murakab nakis tersebut menjadi kait bagi satu ungkapan. Misalnya, hadza rajulun mu'minun. Hadza rajulun itu qadhiyah enggak? Mubtada khabar. Khabar kan? Hadza, ini adalah lelaki yang beriman. Yang beriman. Lafal mu'minun itu kait bagi hadza rajulun. Maka untuk murakab nakis tersebut, murakab nakis seperti idhafah, sifat, maka boleh terjadi dia apabila menjadi kait bagi satu
qadhiyah. Maka terjadi perdebatan pada kait. Oh, saya tidak terima dia itu adalah orang yang beriman. Jadi kenapa enggak dia sudah ateis? Dialognya bukan lagi pada khabar, pada murakab nakis. Tapi murakab nakis itu punya andil dan punya pengaruh dengan satu ungkapan. Misalnya gini, mantik itu dapat menjaga kebenaran saat kita menggunakan mantik. Saat menggunakan kan itu syarat. Belum ada jawab kan? Mantik itu dapat menjaga dan mencari kebenaran saat kita menggunakan mantik, mura'ah. Oh, saya tidak terima. Mantik itu dapat mencari kebenaran saat kita menggunakan ataupun menerapkan mantik. Nah, kait saat menggunakan mantik, saat menerapkan kaidah mantik, itu adalah kaidan lil qadhi, ya, murakab nakis yang menjadi kait bagi qadhi. Jadi murakab nakis tidak mutlak, tidak boleh tidak terjadi perdebatan. Murakab nakis apabila menjadi kait bagi qadhiyah maka terjadilah dialog. Kemudian murakab tam, mufrad sudah tidak masuk, istifsar. Murakab nakis ada kait, ada kala tidak kait. Yang tidak kait seperti 15, khamsata asyar. Ini enggak ada ngaruh. Murakab tam ada dua. Ada insya, ada khabar. Ada insya, ada khabar. Insya itu kan pada dasarnya apa? Insya itu kan realita itu, suatu realita membutuhkan untuk ungkapan. Terwujudnya realita setelah terwujudnya ungkapan. Ambil minum. Tidak hasil ambil minum tersebut sebelum ada ucapan tersebut. Baru hasil ambil minum setelah saya mengucapkan ambil minum. Maka tidak ada relasi benar dan salah. Maka tidak ada terjadi dialog pada insya. Ini pada dasarnya. Namun jika insya itu berbentuk nakal. Bersedekahlah kamu misalnya. Dalam bentuk kutipan, dalam kerangka kutipan. Maka boleh terjadi dialog dengan bentuk nakal. Jadi murakab tam yang insya tidak terjadi dialog kecuali insya tersebut dalam bentuk kutipan. Misalnya, tunggu Zaidi datang ke Gibran, perintah tunggu Zulfa suruh nulis. Itu kan insya Kak, suruh nulis. Tunggu Gibran boleh dialog, saya tidak terima bahwa tunggu Zulfa memerintahkan antum untuk saya menulis. Nah, jadi lebih ke bingkai kutipannya. Makanya dalam hadis kan ada terjadi dialog. Hadis-hadis yang ada insya tapi terjadi dialog. Ada penerimaan, ada penolakan. Ataupun ini martabatnya bermasalah, perawinya bermasalah. Jadi tidak mutlak insya. Murakab yang tam yang khabari, yang ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah, itulah terjadi dialog. Maka kesimpulan, apabila kamu mengungkapkan satu ungkapan yang bentuk tunggal, maka tidak terjadi dialog kecuali hanya meminta istifsar, penjelasan daripada lafal tersebut. Jika kamu mengungkapkan satu ungkapan yang belum sempurna, itu juga tidak terjadi dialog kecuali dia menjadi kait bagi suatu qadhiyah. Dan apabila kamu mengungkapkan satu ungkapan, yang ungkapan tersebut adalah insya, perintah, pertanyaan, dan yang lainnya, maka tidak terjadi dialog kecuali dalam bingkai kutipan. Apabila kamu mengungkapkan satu ungkapan yang bentuknya adalah khabari, informasi, klaim, dakwaan, maka saat itulah terjadi dialog. Ini kesimpulannya. Taib, wa innama yustafsaru, dan hanya saya diminta penjelasan. Artinya yus'alu an tafsiri ma'nahu wa bayani dhabtihi, dan hanya saja diminta penafsiran, penjelasan. Tafsir itu maknanya bayan, artinya ditanyakan daripada menjelaskan makna daripada lafal. Ini diumumkan ya, baik murakab nakis. Sebenarnya sebagian kitab istifsar itu pada yang mufrad dan menjelaskan ketentuannya. Jadi tidak ada dialog, hanya pertanyaan, ini maknanya apa, ketentuannya apa. Fayujabu bi bayani dzalika bin naqli an ahli lughati awil urfil ammi awil khasi. Maka diberi jawaban dengan menjelaskannya makna
dengan mengutip daripada ahli bahasa ataupun huruf am ataupun huruf khas. Maka ini terkhusus dengan mufrad. Paham ya? Wa inna ma yustafsaru itu mufrad. Buktinya apa? Fayujabu bi bayani dzalika bin naqli an ahli loghati awil urfil ami awil khasi. Ini ungkapan kamu itu istilah apa? Istilah fikih, istilah tafsir, istilah hadis ataupun istilah bahasa. Baik ya, hanya itu porsinya. Nah, kalam khabari belum tentu boleh jadi dialog juga. Contoh ke depan lihat. Udah ya, ini satu ya poin. Wa in kana kalaman khabariyan wa kana badihiyan jaliyan au nabariyan musallaman lil khasmi fala munadharata aidan. Dan jika ungkapan sesuatu tersebut adalah kalam, satu ungkapan yang berbentuk khabari yang boleh ada benar dan salah, klaim, dakwaan. Oke? Wakana dan ungkapan tersebut adalah aksiomatik, badihi yang sudah sangat jelas. Maka tidak terjadi dialog. Sampai sini dulu, tidak terjadi dialog. Misalnya, putih itu adalah warna. Khabari? Khabari. Oh, saya tidak terima putih itu adalah warna. Itu nggak boleh ada perlu dialog. Karena itu suatu yang badihi yang jali. Karena badihi itu ada terbagi dua. Ada badihi yang jali, ada badihi yang khafi. Badihi yang jali seperti warna itu putih adalah warna. Yang kedua, warna itu tidak bisa berpindah. Satu warna yang sudah letak pada suatu tempat, dia tidak bisa berpindah ke tempat yang lain. Ini nggak semua orang dapat. Karena biasanya kan, ada kok cat yang bisa mengalir. Padahal perpindahan tersebut jauharnya, bendanya, bukan warnanya. Ini badihi yang aksiomatik, yang perlu, yang khafi. Khafi itu perlu tambih, perlu pemberitahuan. Misalnya, al-alam muhdis. Ataupun ini. Kullu muhdas falahu muhdis. Ataupun kullu hadis falahu sabab. Semua yang baru itu pasti ada sebab yang membuat perkara tersebut ada. Ini sebenarnya kata para ulama antara lain Imam Sanusi suatu yang badi yang aksiomatik. Tapi kenapa dalam ilmu kalam diberi argumen alam ini hadis butuh sebab, butuh faktor, butuh alasan di baliknya untuk mengadakan perkara tersebut. Karena khafi tidak semua orang dapat. Maka perlu tambih. Maka argumen yang dibangun untuk membuktikan bahwa hadis itu perlu sebab itu sebenarnya bukan dalil. Cuma dia bentuk dalil. Bentuknya dalil, rupanya rupa dalil, tapi isinya adalah tambih. Untuk memberitahu. Kadang orang lupa, kadang orang tidak terpikirkan ke situ. Oke. Maka kalam khabari yang badihi yang jali tidak ada terjadi dialog. Taib. Ataupun nadarian musallaman ataupun kalam tersebut bukan badihi tapi yang perlu berpikir, yang perlu argumen, yang perlu pembuktian. Namun musallaman lil khasmi, kalam tersebut sudah diterima, musallam diterima bagi pihak lawan. Maka tidak ada munadharah. Misalnya dalam mazhab Mu'tazilah baik dan buruk itu tergantung persepsi akal. Kemudian kita dalam berargumen kita bawa sesuatu itu yang didapatkan oleh akal. Baik ini didapatkan oleh akal. Mu'tazilah tidak bisa mendebat kita. Kenapa? Walaupun baik dan buruk apakah lewat akal, apakah lewat syariat ataupun lewat perkara yang lain, bagi Mu'tazilah itu sudah suatu yang sudah diterima. Maka Mu'tazilah andai kritik pada sesuatu yang sudah diyakini, yang sudah dia percaya, itu tidak boleh. Paham? Jadi perdebatan itu mesti dari dua pihak itu belum selesai. Tidak sepakat. Paham? Musallaman lil khasmi. Kesimpulan kalam khabari yang badihi tidak terjadi dialog. Kalam khabari yang sudah diterima oleh pihak lawan tidak juga terjadi dialog. Baik. Wa in kana nadariyan wa la yusallimhu al-khasmu fa hadha huwa alladhi ta'ti fihi al-munadharah. Dan jika satu ungkapan tersebut bentuknya adalah nadari, perlu rasional, perlu pembuktian dan tidak diterima kalam tersebut oleh lawan dialog ya, maka inilah
yang terjadi, yang datang padanya ini oleh dialog. Jadi mufrad tidak terjadi dialog, kalam murakab naqis tidak terjadi dialog kecuali kaidanil qadhiyah. Murakab yang insya'i tidak terjadi dialog kecuali dalam bentuk kutipan. Kemudian kalam khabari yang badi yang jali tidak terjadi dialog. Kalam khabari yang nabari yang musallam lil khasmi tidak terjadi dialog. Hanya saja yang terjadi dialog kalam khabari yang nabari yang tidak diterima oleh. Karena kita berdebat sama seseorang yang dia itu udah terima, ngapain kita debat lagi? Ya kan? Karena tujuan, paham kan? Oke. Baik. Wa in kunta nakilan lahu an ghairika falil khasmi an yatlaba minka tashihan naqli. Ini kaidah yang sangat penting nih. Maka jika kamu itu yang mengutip baginya kalam, ini kalam khabari, daripada selainmu, maka boleh bagi pihak lawan akan bahwa meminta daripadamu akan verifikasi kutipan. Verifikasi kutipan. Kalam khabari ini kita mengutip, ini kata dokter, ini kata spesialis, ini kata politik ataupun kata ulama. Maka lawan yang sedang berdialog dengan kita, dia berhak meminta di mana ulama tersebut menyampaikan. Dalam kitab apa? Dokter ini menyampaikannya dalam buku apa ataupun dalam forum mana? Baik. Maka ada kan di meme-meme di Instagram hasil penelitian bahwa orang yang cium kentut pasangannya bertambah umur. Sumbernya nggak ada. Paham? Itu nggak ada sebenarnya. Nah lewat. Demikian bagi orang yang kalian mungkin udah lewat. Cium ketiak aku macam tu. Bagaimana dia meminta bi'an yakulalaka dengan bahwa lawan tersebut, lawan dialog mengatakan bagimu, sahinak laka, perbaiki dulu verifikasi kutipanmu. Aula na'lamu sihatan naklika, ataupun kami tidak mengetahui tepatnya kutipanmu. Itu bukan berarti kita membatalkan, itu membatalkan dalam arti meminta. Saya nggak percaya Ibnu Hajar mengatakan seorang Habib lebih hebat daripada 1000 orang alim. Kan banyak orang mengutip, ini Ibnu Hajar pernah mengatakan seorang Habib yang jahil itu lebih mulia daripada seorang yang bukan Habib walaupun alim. Lana alam, di mana Ibnu Hajar mengatakan itu? Maka bagi orang yang sudah mengutip harus menghadirkan Ibnu Hajar mengatakannya di sini. Baik. Maka ini perlu ilmu jarah wa ta'dil, perlu ilmu riwayah. Fayalzamuka hina izin tashihuhu bi ihdaril kitabil ladzi naqalta anhu mathalan. Maka mesti akan kamu, wajib kamu saat itu oleh memverifikasi ataupun memperbaiki dengan cara menghadirkan kitab yang telah kamu kutip daripadanya, kitab misalnya oke. Kata Ibnu Hajar, kata Imam Ramli, khutbah itu nggak perlu diulang 2 kali dengan mu'idah yang selain dengan bahasa Arab. Di mana? Maka kita hadirkan kitab Nihayah, jilid keberapa, halaman keberapa. Di sini Imam Ramli mengatakan. Ingat ya, maka hati-hati. Dialog itu dia sedang mengutip, wali kamu kepegah dalam bukunya perjuangan di mana? Sebutkan dalam buku apa dan halaman berapa. Karena dia sedang mengutip. Kecuali dia mengutip itu untuk menguatkan argumennya. Paham ya? Oke, nanti ada ke depan. Ini poin yang pertama. Wala yusta'malu, ini ke teknisnya, ini teknis. Wala yusta'malu lafdzul man'i fi talabi tashihin naqli bi an yuqala masalan naqluka mamnu'un illa majazan. Ini sudah saya terangkan. Dan tidak digunakan lafal mana dalam meminta verifikasi kutipan dengan bahwa dikatakan misalnya naqluka mamnu'un, kutipanmu itu tidak diterima kecuali majaz. Jadi penggunaan lafal mana, al-man'u, penolakan terhadap meminta verifikasi kutipan itu adalah pemakaian majaz. Karena al-mana itu pada dasarnya pemakaian meminta bukti dalil. Meminta dalil daripada muqaddimah.
Sekarang penggunaannya apa? Mana sumbermu? Ini terjadi pengalihan pemakaian dalam uruf ilmu adab bahas wal munadharah. Li'anna naqla laisa muqaddimata dalil. Karena kutipan itu bukanlah muqaddimah dalil. Sedangkan nakal almana pemakaiannya meminta muqaddimah dalil. Ini premis minor ataupun mayor, apa buktinya? Itu pemakaian mana? Sekarang digunakan mana? Untuk kutipan. Maka terjadilah majaz. Waqad sabaqa annal man'a huwa talabud dalil 'alal muqaddimah fa isti'maluhu fi talabi tashihin naqli majazun. Dan sungguh sudah lewat bahwa sungguh mana yang artikan penolakan dalam istilah ini, karena istilah ya, adalah meminta bukti terhadap muqaddimah premis. Maka menggunakan mana dalam meminta verifikasi kutipan itulah majaz. Jelas ya? Oke, ini teknisnya ya, pemakaian lafalnya. Tapi kalau menggunakan lafal ghairul musallam, fihi munaka, ghairul musallam, la nusallim wala usallim, itu tidak terjadi mah. Ini khusus lafal al-man'u. Wa kadza yajuzu lil khasmi an yubtilan naqla bidalilin wa an yasbuta naqidahu bidalilin walakin la yutlaqu 'ala al-awwali lafdun naqdi wala 'ala tsani lafdul mu'aradah illa majazan li anna kullan minhuma muta'allaqun bid-dalil wan naqlu laysa bid-dalil. Dan begitu juga boleh bagi lawan oleh bahwa membatalkan, menolak satu ungkapan, satu kutipan dengan bukti yang lain. Atau bahwa dia menetapkan kebalikan daripada kutipan dengan dalil. Seseorang mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan bahwa selawat di antara sholat tarawih itu tidak sunat. Misalnya. Kemudian kita batalkan kutipan tersebut dengan argumen yang lain. Kita nggak meminta bukti di mana Ibnu Hajar mengatakan, tapi kita batalkan. Kita bawa bukti yang lain, bukti bandingan. Boleh. Ini namanya apa pada dasarnya? Mu'aradah, tapi majaz. Ataupun kita merobohkan kutipan tersebut. Oh, ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena akan beresiko A, B, C, D. Baik. Boleh juga. Jadi kutipan tersebut tidak selalu harus dihadang dengan mana? Tidak selalu dihadang dengan meminta bukti. Di mana seseorang tersebut mengatakannya. Walaupun ini yang lebih selamat, ini yang lebih bagus. Boleh juga kita hadirkan bukti bandingan. Boleh juga kita batalkan bukti tersebut. Kita nggak memberi bukti bandingan, kita robohkan bukti yang dihadirkan lewat kutipan. Walakin la yutlaqu 'alal awal, namun tidak dipakai terhadap yang pertama lafal naqdu. Dan tidak terhadap yang kedua akan lafal mu'aradah. Kecuali majaz. Kenapa? Karena tiap-tiap daripada naqdu dan mu'aradah itu berhubungan dengan dalil. Sedangkan kutipan bukanlah dalil. Jadi naqdu itu kan merobohkan dalil. Mu'aradah memberi bukti bandingan. Sekarang si mu'allil yang mengutip, dia belum memberi bukti. Dia hanya mengutip. Maka pada dasarnya tidak terjadi naqdu dan tidak terjadi mu'aradah. Karena mu'aradah dan naqdu berkaitan dengan dalil. Kutipan bukanlah dalil. Tapi menggunakan gaya naqdu, orasi ya, gaya naqdu dan gaya mu'aradah boleh. Tapi majaz, karena sudah terjadi perpindahan pemakaian urfiah. Urfiah khas. Paham? Jadi kesimpulannya, saat seseorang mengutip sesuatu, boleh kita minta bukti, dan ini yang bagus, boleh kita robohkan, boleh kita hadirkan bukti yang berbeda. Namun di tiga-tiga ini terjadi majaz pemakaiannya. Oke ya, substansinya boleh, lafalnya saja terjadi majaz. Wa kullu hadza idza lam yaltazimin naqilu sihata naqlihi. Semua ini apabila tidak konsisten ataupun tidak diiltizamkan oleh pihak pengutip akan ketepatan ataupun akan benarnya kutipannya. Walam yukim alaihi dalilan min indi nafsihi. Dan dia, si mu'allil, si nakil,
tidak menghadirkan, tidak memberikan, tidak membangun terhadap kutipan tersebut akan bukti daripada pihaknya min indi nafsihi. Jadi gini, cerita tadi masalah mengutip itu apabila dia tidak mengatakan saya percaya dengan kutipan ini, dia hanya mengutip. Dia tidak iltizam dengan hasil daripada kutipan tersebut. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Tufah. Kamu percaya? Apakah kamu imani? Dia enggak iltizam dengan kutipan tersebut. Yang bicara pembahasan yang tadi. Dan dia tidak memberi bukti dari dirinya. Misalnya gini, Ibnu Hajar mengatakan bahwa selawat di antara sholat tarawih itu tidak sunat. Buktinya A, B, C, D. Itu masih dalam bentuk kutipan. Dakwaan berserta dalilnya itu kutipan. Dari kitab Tufah. Tapi apabila dia, dia hanya sekedar itu. Dia tidak mengatakan ini, saya setuju. Kalau bahasa kita, saya setuju dengan Ibnu Hajar. Ataupun dia tidak memberi bukti tambahan dari dirinya. Wa illa, dan jika dia iltizam, saya setuju dengan pendapat Ibnu Hajar dalam Tufah. Sama dengan wa in kana. Dan jika tidak, dalam arti jika tidak dia iltizam dengan hasil kutipannya, ataupun dia memberi bukti terhadap kutipan tersebut dari dirinya ya, bukti daripada dirinya, bukan bukti dari dalam kitab. Karena mudda'iyan fihi, niscaya adalah si nakil tersebut dia sudah klaim, memberi klaim yatawajjahu alaihi ma yatawajjahu alal mudda'i. Yang diarahkan terhadapnya si nakil sesuatu yang diarahkan terhadapnya mudda'. Maka saat itu dia sudah menjadi mudda'i, bukan lagi nakil. Saya setuju dengan Ibnu Hajar dalam Tufah. Misalnya, saya mengutip, saya setuju dengan guru saya. Sama dengan saya sudah memposisikan mudda'i dalam persoalan ini. Maka perdebatan terjadi dengan saya. Tapi kalau saya tidak iltizam, ya nggak usah, kan ini Ibnu Hajar yang mengatakan, bukan saya. Taib ya. Ataupun saya kutip, tapi saya beri bukti tambahan. Itu juga sudah menjadi mudda'i. Paham ya? Yang berkaitan dengan kutipan sudah selesai. Yang berkaitan dengan kutipan, apabila dia mengutip dari yang lainnya, maka pihak lawan perlu meminta verifikasi. Ataupun membantah, ataupun memberi bukti yang berbeda. Taib. Ini apabila dia tidak konsisten, tidak menerima, tidak tegas mengatakan saya menerima dengan kutipan tersebut dan tidak memberi bukti daripada dirinya. Apabila kutipan tersebut dia mengatakan saya setuju ataupun dia memberi bukti dari dirinya, maka kutipan tersebut tidak lagi menjadi sebagai pengutip. Dia tidak lagi menjadi sebagai pengutip, tapi menjadi sebagai mudda'i. Oke? Saya bawa Karma sekarang dalam tepun Tan Malaka dalam Madillah, hanya sekedar menghadirkan kutipan walaupun saya tidak percaya. Selesai bagian nakil, pengutip. Sekarang wa in kunta mudda'iyan lima takallam tabihi walam takun dalilan walam tukim dalilan ala mudda'aka falil khasmi an yatluba minka ad-dalila faqad yuqimu dalilan ala khilafi mudda'aka walakin la yutlaqu ala al-awwali man'un wala ala sani mu'aradatun illa majazan nadhira ma sabaqa. Dan jika kamu mengklaim, dan jika adalah kamu itu sebagai orang yang mengklaim bagi sesuatu yang telah kamu ungkapkan dengannya sesuatu. Ini klaim ya, tidak mengutip. Saya klaim dari pribadi. Walam tukim, dan kamu tidak membangun, tidak memberikan akan bukti terhadap klaim kamu, baru klaim. Falil khasmi, maka boleh bagi lawan akan bahwa meminta daripadamu akan dalil. Waqad yukim, dan kadang-kadang si khasam, pihak lawan, yukim, memberikan, menghadirkan, membangun akan dalil yang berbeda dengan dakwaanmu. Baik, oke. Misalnya saya mengatakan, hancurnya anak muda sekarang gara-gara TikTok. Ini dakwaan. Belum saya beri bukti. Mudda'iyan, wa in kunta mudda'iyan, lima takallam tafihi. Bukan kutipan ya. Bukan saya mengatakan, guru saya ataupun ada seorang profesor mengatakan rusaknya generasi sekarang gara-gara TikTok. Enggak. Menurut saya ataupun menurut pandangan saya, rusak generasi sekarang gara-gara TikTok. Buktinya belum saya hadirkan. Maka pihak lawan boleh meminta apa buktinya.
Oke? Ataupun dia memberi bukti bantahan. Padahal kan saya belum memberi bukti, dia juga boleh memberi bantahan. Walakin la yutlaku 'alal awwali man'un, namun tidak dipakai terhadap yang pertama mana? Tidak digunakan terhadap gaya yang pertama tadi, mana? Saya klaim tapi belum saya beri bukti, kemudian pihak lawan meminta bukti. Ataupun mana lah. Ini pemakaian lafal mana untuk meminta bukti juga terjadi majaz. Karena apa? Mana itu adalah meminta bukti terhadap premis. Sedangkan saya belum memberi bukti. Jangankan premis, bukti aja belum. Maka terjadilah mana. Dan memberi bukti bantahan. Itu kan hampir sama dengan mu'aradah. Maka juga terjadi majaz. Kenapa? Mu'aradah itu adalah membandingkan satu bukti dengan bukti yang lain. Oke? Mengadu bukti dengan bukti. Idza ta'arada tasakata, kan ada kaidah itu. Sedangkan mudda'i saya belum memberi bukti. Kenapa pihak lawan memberi bukti? Maka terjadi majaz. Mu'aradahnya majaz. Langsung dia mengatakan, oh saya tidak terima. Ini ada bukti yang mengatakan TikTok lah sudah mencerdaskan masyarakat Aceh. Misalnya. Oke. Sudah ada berapa posisi? 2 ya. Nakilan, mudda'iyah. Yang belum memberi bukti. Dakwaan yang belum diberi bukti. Wa in kunta mudda'iyan wa akamta dalil ala mudda'aka fa anta mu'allil wa khasmuka sa'il. Dan jika adalah kamu itu yang mengklaim dan kamu membangun akan bukti terhadap klaim kamu, maka kamu namanya mu'allil dan pihakmu namanya si sa'il. Ini perlu penerjemahan istilah dalam bahasa Indonesia. Mu'allil apa yang cocok dalam bahasa Indonesia? Sa'il apa? Oke ya, tasmiyahnya lah. Kita buat istilah dalam bahasa Indonesia. Saya mengklaim, kemudian saya memberi bukti. Alam ini adalah baharu. Alam ini tidak ada awal. Buktinya karena dia menerima perubahan. Setiap yang menerima perubahan adalah baharu. Maka saya namanya mu'allil. Karena apa? Karena saya sudah memberi bukti. Dan pihak lawan saya namanya sah. Walakin minal mu'allil walikullin minal mu'allil wasaili wadaifu ya'tabaraha ulama'ul fan yajibu ri'ayatuha. Dan tiap-tiap bagi si mu'allil dan sa'il itu ada beberapa posisi, posisi yang dipertimbangkan, yang diiktibarkan. Dalam arti ada beberapa posisi yang diiktibar, ada juga posisi yang tidak diiktibar. Ada posisi yang legal, ada posisi yang ilegal. Yang diiktibar akannya posisi-posisi oleh ulama-ulama ilmu adab bahas yang yang wajib diperhatikannya posisi-posisinya. Fawadhaifu sa'il thalathun. Posisi ataupun jabatan ya. Posisi jabatannya si sa'il itu ada 3. Al-man'u wan naqdu wal mu'aradah. Maka ini pada dasarnya yang lebih bagus setiap yang klaim harus beri bukti langsung. Oke. Wa wadhaiful mu'allil mabniyun ala wadhaifis sa'il wa yatawaqqafu bayanuha ala tafsili hadhihi thalathi fa nada'u lidzalika thalatha maqalatin. Dan posisi si mu'allil itu terbina terhadap posisi si sa'il. Misalnya mana berarti dia memberi bukti terhadap premis. Taib. Dan ada rinciannya. Wa yatakafu bayanuha, dan membutuhkan menjelaskannya posisi-posisi mu'allil untuk merincikan 3 perkara ini. Maka kami buat baginya posisi-posisi ini akan 3 makalat. 3 maka ini bagaimana ini posisi? Posisi sa'il jelas ya. Mana al-man'u wan naqdu wal mu'ar. Posisi mu'allil bagaimana? Nah, perlu saya rincikan. Oleh karena itu saya perlu membuat 3 artikel lah. 3 makalat yang membahas, yang merincikan posisi mu'allil dan posisi sa'il. Oke? Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji'un. Hailung tadi itu.